ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ustazah Minaila, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Semoga kesehatan dan keselamatan serta keberkahan selalu Amin. tercurah limpahkan kepada Amin Ustazah ya Allah ya Minaila. rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Permata Sungai Binti Ibu Hajah Asma beserta jajarannya yang terus bersemangat untuk mengumpulkan kita semua dalam bertolabul ilmi. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah telah berkenan untuk hadir pada siang yang cerah ini, yang biasanya mungkin untuk beristirahat, ini masih bersemangat untuk melangkahkan kaki ke majelis yang kita cintai. Baik, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini. Semoga langkah-langkah kita menjadi penghapus dosa dan penambah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa ala ala sayyidina Muhammad. Ungkapan rasa cinta kita kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menambah keberkahan majelis kita pada siang hari ini, sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Herwati dan Ibu Adina. Kepada Ibu dipersilakan. Wah, sehat Pak Haji. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Gak apa-apa, di bawah aja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maju, Ibu. Billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam
shahadatil azizur rahim. Allah Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan. Allah 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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Allah قليلا ما تشكرون. Allah وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد Allah بل هم بلقاء ربهم كافرون. Allah قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم Allah ترجعون. Allah ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم Allah ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا Allah فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Allah Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang untuk memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada Kemarin di kan hujan antara dari pagi. keduanya Sekarang dalam masa cetar 6 masa. penyakit ini. Kemudian dia Sehat-sehat bersemayam di atas Pars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut
perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan Ini mematikan kadangnya paling kamu. banyak kayaknya ya. Kemudian Ini kadang kepada 16 orang Tuhanmu apa ya? kamu akan dikembalikan. Nggak ada 20. Dan alangkah ngerinya Mantap. jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhanmu. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Herwati dan juga Ibu Atina atas bacaan tilawah Qur'annya. Semoga dengan tilawah tadi Allah semakin memberkati majelis kita pada siang hari. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Permata Sungai Binti kepada Ibu Hajar Asnan, kami silakan. Silakan Pak Haji. Di kursi aja Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jemaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pada siang yang berbahagia ini kita terlupakan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita telah bisa hadir, yaitunya untuk bertawur ilmu. Mudah-mudahan kita di sini diberikan pahala dan diberikan keberkahan, Amin. diberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu daripada Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan walaupun dalam keadaan cuaca panas, tetapi kita sebagian dari kita tetap semangat untuk hadir di sini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupanya kita ciptakan kepada Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir diakui sebagai umatnya dan mendapatkan kita di belakang barisan beliau untuk menuju
Ramadan itu mulai dari Tembesi ya. 29, 30 Semelantai, 31 Saung Kota, kita tanggal 3 ya, 3 September ditutup dengan nanti dengan Sungai Lekop itu belum ditentukan. Jadi untuk itu kita harus hadir di sana ya. Mungkin beberapa orang atau dari yang saya minta nanti untuk hadir menghadiri di tempat-tempat itu, tapi bergantian. Misalnya 3 Manis Salim kita bersih siapa gitu ya. Pokoknya jangan kurang, kita pergi dari 20 orang ya. Dan persiapan kita di sini mungkin putaran kita ini sudah habis ya. Jadi mulai lagi putaran yang selanjutnya. Jadi Baitul Salam ini terakhir dari putaran yang ini. Jadi untuk kedepannya, untuk bulan September itu sekaligus dengan roadshow-nya Maulid Nabi BKMT terdapat di kita. Jadi kita sekalian untuk Maulid Nabi di situ. Jadi mungkin di situ belum kita awali dengan bergiliran ya. Jadi nanti kita bersama-sama saja untuk acara itu. Dan untuk kedepannya baru kita bergiliran lagi, ya Bu ya. Jadi mari kita persiapan. Yang pertama kali adalah mungkin nanti kita seperti tahun dulu ya, yaitunya ibu-ibu yang ada hadronya persiapkan untuk bisa menampilkan hadronya ya, seperti yang tahun-tahun dulu. Tapi ini bukan kita aja ya, itu dari nanti orang kecamatan 6 kelurahan akan hadir di sini. Begitu juga kita nanti ke kelurahan lain. Jadi kalau seandainya mau ramai kita harus juga hadir di tempat-tempat ramai itu, ya Bu ya. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan, dan lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua atas informasinya yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan Ustazah Minaila. Kepada Ustazah kami persilakan. Terima kasih. Saya di bawah aja ya Ibu. Ih, jangan pemali banyak kesepuhan. Saya kan masih muda. Masa masih muda di atas? Di bawah aja, di bawah. Nah, ibu-ibu kelihatan tidak? Kalau tidak kelihatan, ibunya maju. Ini sambil syuting biar masuk RCTI. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue donat bentuknya bulat, topping coklat makin tambah nikmat. Bila hidup ingin penuh dengan rahmat, perbanyak doa, jangan telat sholat. Amin ya robbal alamin. Cakepnya mana cakep? Nah, ini maksa wajib nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Walhamdulillah wa la
وطلب الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة وزيادة المحبة والمغفرة وحسن الخاتمة وقبول الحاجات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. آمين آمين يا rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Ibu Hajah selaku Ketua Permata Sai Binti beserta para pengurusnya, ibu-ibu ketua dari tiap-tiap majelis taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah, grup hadroh yang luar biasa, insya Allah jadi ahli surga karena senantiasa memberikan semangat berkobar sehingga yang tadinya sholawatnya ngantuk jadi semangat. Betul apa betul? Ibu-ibu solihah semuanya yang hadir di kesempatan siang hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 12 Safar 1447 Hijriah, yang mudah-mudahan kehadirannya membawa keberkahan dari Allah, datangnya menjadi jalan tambah-tambah sehat, tambah-tambah solihah, tambah-tambah istiqomah dalam ibadah, pulangnya membawa ilmu yang berkah dan bermanfaat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan pulangnya juga insya Allah menjadi wasilah dari kemuliaan silaturahmi kita di siang hari ini. Meski kata Bu Hajah tadi cuacanya cetar membahana badai, insya Allah cerah cuaca, cerah hati kita semuanya, cerah cuaca, cerah rezeki kita semuanya. Insya Allah berkah silaturahmi kita di siang hari ini, yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedang sedih pulang jadi bahagia, amin.
Yang sedang susah nanti pulang jadi Allah mudahkan, amin. Yang datang dalam keadaan sempit, sumpek, nanti pulang jadi lapang. Yang sedang terlilit hutang, galau, besok jatuh tempo, insya Allah berkah silaturahmi kita Allah luaskan rezeki semuanya. Yang punya hutang Allah lunaskan. Yang sedang punya cita-cita apapun, sedang ingin umroh, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ingin suaminya makin soleh, Allah solehkan. Rumah tangganya tambah bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Dan insya Allah berkah istiqomah silaturahmi wirid dimanapun menjadi salah satu tiket kita kelak waktunya tiba mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan bosan berdoa Ibu, karena Allah sendiri yang sudah dalam tanda kutip menantang. Kata Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Perbanyaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan mengijabahnya. Jadi dimanapun Ibu, apalagi ini momennya sedang di tempat mulia, acaranya mulia, yang didengar mulia, insya Allah apa yang dihajatkan Allah kabulkan. Allah paling mencintai hambanya yang banyak berdoa. Allah tidak menyukai, bahkan paling benci sama hambanya yang jarang berdoa. Makanya Ibu kalau pergi ke pengajian, jadikan kesempatan emas. Kesempatan apa Ibu? Emas. Kenapa disebut kesempatan emas, bukan kesempatan perak? Karena emas mahal. Berapa Ibu 1 gramnya? Ini ibu-ibu saya binti semuanya banyak emasnya ini. Berapa 1 gramnya Ibu? 1 juta. Tuh kan, berarti baru emas. Tahu, kata Ibu Umi, saya tahu karena tadi lewat aja dari Banda Baru. Kalau emas gak usah diragukan lagi. Di rumah juga ada Mas Joni, ada Mas Udin, ada Mas Ajis. Itu aduh multifungsi emasnya juga. Jadi kalau ngaji, jadikan kesempatan emas, mendulang emas, benar-benar dijadikan kesempatan untuk banyak meminta kepada Allah. Kalau perlu Ibu tulis, Ibu sedang punya kebutuhan apa, tulis. Oh nanti di tempat wirid. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis qudsi itu apa Bu? Firman Allah yang langsung disebutkan, yang langsung disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayat Al-Quran kan melalui malaikat Jibril dulu ya Bu ya. Kalau hadis qudsi Allah yang langsung menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Di dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, tidak semata-mata satu kaum berkumpul di satu majlis, berkumpul di satu tempat, dan di tempat tersebut disebutkan nama-nama Allah yang agung, disebutkan firman Allah yang mulia, memuji kepada Allah, maka malaikat berebut memohon ampunan untuk hamba Allah tersebut dan mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan. Makanya kalau Ibu punya masalah apapun, kalau mau wirid tulis, nggak bawa pena, nggak bawa buku, tulis di HP.
Ya Allah, saya sedang bingung, suami saya mancing terus, udah diomongin malah makin jadi mancingnya. Doa Pas Wirid, ya Allah, solehkanlah suaminya, ya suamiku. Ya Allah, janganlah suamiku nggak mau ke masjid, rajinkanlah suamiku ke masjid. Itu ibu, ini bukan bodor, ini bukan bercanda, ini betulan. Karena yang mengaminkannya langsung malaikat. Betul apa betul? Jadi jangan lupa kalau lagi wirid jangan banyak ngobrol, banyakin berdoa. Ulangi lagi, kalau lagi wirid, kalau lagi pengajian jangan banyakin benar, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Di kesempatan siang hari yang penuh berkah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menambah pahala dengan wasilah silaturahmi, dengan wasilah thalabul ilmi. Merupakan rezeki yang luar biasa ketika kita dimudahkan dalam taat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena salah satu manusia yang mahal menurut pandangan Allah, menurut pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid, terpaut pada majlis ilmu. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya dengan niat untuk mencari ilmunya Allah, untuk mencari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut sedang Allah mudahkan untuk menuju pintu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan bahwa hari ini bertepatan dengan bulan Shofar. Bulan Shofar adalah bulan kedua setelah bulan Muharram. Tahun Hijriah semuanya ada 12 bulan. Ayo sama-sama saya mau cek lagi hafalan ibu-ibu. Apakah masih ingat atau setengah ingat atau lupa terus? Coba saya mau bertanya, ada berapa bulan dalam tahun Islam? 12. Kalau tahun Masehi, bulan Masehi ibu pasti hafal. Betul apa betul? Bahkan tanggal gajian seminggu lagi diingat-ingat. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Ingat ibu, kita orang Islam ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang mulia. Dengan keimanan kita, kita harus bangga, kita harus bersyukur. Di antaranya kita harus hafal nama-nama bulan Islam. Yuk sama-sama ya, harus semangat. Nanti dites yang hafal, paling hafal nama-nama bulan dalam Islam, hadiahnya umroh, ongkos masing-masing ya. Kan amin dulu atuh ibu, Allah itu maha kaya. Jangan suka ngarep-ngarep pemberian orang. Aminaillah, ini ngeprank. Enggak ngeprank, doa ya bu ya. Ucapan adalah doa. Ini lebih loh dari 40 orang,
lebih dari 40 orang dalam kitab disebutkan sama dengan doanya waliullah, sama dengan doanya kekasih Allah, yakin bakal ijabah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, semangat. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal ya? Coba biar nggak ngantuk, saya mau tes dulu grup hadroh, kita tes ya. Ini dua. Grup hadroh versus emak-emak solihah. Ya, 1, 2, 3 silakan. Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. Ibu Irma paling semangat, hebat, the best Ibu Irma. Nilainya 1000. Sekarang ibu-ibu solihah, siap ya, semangat. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Masya Allah, luar biasa, nilainya 1000 semuanya. Alhamdulillah. Ini jangan gara-gara dites hafalan, nggak mau lagi manggil Umi Naila, bikin pusing aja. Udah apa-apa diingat di rumah, sekarang harus hafalan lagi. Ibu itu ke majelis taklim udah berpuluh-puluh tahun, saya yakin, insya Allah. Kalau kuliah ibu itu sudah S3 ya Bu ya. Jadi jangan, ibu paham, kata ustaz-ustazah. Apa yang paham ya itu aja. Nah, minimal nama-nama bulan dalam Islam ibu ingat ya Bu. Ada peristiwa apa di bulan Safar? Di antara yang masyhur di bulan Safar adalah pernikahannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Pernikahannya siapa ibu di bulan Safar? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Siti dengan Siti Khadijatul Kubra. Menurut keterangan di tanggal 10 bulan Safar. Jadi kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tambah cinta kepada Rasulullah dan kepada Siti Khadijah. Kita tahu sejarah pernikahannya, kita tahu silsilah turunannya, dan ternyata bukan hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah saja yang menikah di bulan Safar. Siti Fatimah Zahra nikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah juga di bulan Safar. Kenapa dinamakan Safar? Safar itu dari bahasa Arab. Artinya sofrun, diambil dari kalimat sofrun. Sofrun itu kosong. Apa itu sofrun? Kosong. Karena di bulan Safar Mekah pada waktu itu kosong. Kaum muslimin sudah pindah semuanya ke kota Madinah, ya Bu. Jadi kosong pada masa itu. Nah, yang menjadi catatan untuk kita kaum muslimah, bagaimana kita mendapatkan pelajaran penting sehingga kita kelak di akhirat berada di barisannya wanita-wanita surga. Siapa wanita surga itu? Yang terkenal wanita surga itu ada 4.
Yang pertama Siti Khadijatul Kubro. Siapa Siti Khadijah itu, Bu? Istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Siti Fatimah Zahra. Siapa Siti Fatimah itu, Ibu? Putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga Siti Maryam. Ibunya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Siti Asiyah, ya Bu ya. Jangan Aisyah. Kalau Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istrinya Fir'aun Siti Aisyah. Bahkan di dalam keterangan hadis ketika Siti Aminah, Ibu kenal Siti Aminah? Siapa Siti Aminah itu? Ibundanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melahirkan. Yang menjadi bidannya itu wanita-wanita surga tadi, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kita hidup di dunia sangat amat singkat. Bahkan kita sekarang sudah merasakan apa yang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadisnya, yaitu 1 tahun seperti 1 bulan. Betul apa betul? 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Saking cepatnya waktu berlalu, saking singkatnya waktu sekarang yang kita alami. Ibu merasakan tidak? Ibu merasakan tidak? Perasaan baru kemarin ya, tahun baru 2023. Sekarang udah Agustus lagi. Nanti nggak terasa itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Syawal. Udah, kalau udah masuk Rojab tahu-tahu taraweh aja. Betul tidak, Bu? Cepat sekali. Kalau kata peribahasa Arab, al-waktu kalma'i, al-waktu kalmakasalji. Waktu itu seperti es. Batu es, Ibu tahu batu es? Dipakai, tidak dipakai akan mencair. Sama dengan usia. Waktu kita dipakai ibadah, tidak dipakai ibadah akan habis juga. Makanya dengan ada peristiwa di bulan Safar yang mulia, kita sama-sama belajar bagaimana menjadi wanita di akhir zaman yang imannya sangat terbatas, keilmuan pun sangat terbatas, ibadah banyak bengongnya, baca Quran jarang, sodakohnya masih perhitungan. Betul? Ke suami, naudzubillahi min dzalik, masih banyak membangkang. Ke anak-anak jarang mendidik ibadah, yang dipikirkan perut anak aja. Kalau anak belum makan dimarahin, tapi kalau anak belum sholat dibiarin. Kalau anak nggak bisa ngaji cuek, tapi anak nilainya jeblok di sekolah dimarahin 2 jam. Padahal kan anak itu amanah dari Allah untuk kita. Nah, makanya bagaimana caranya agar kita sedikit bisa meniru sifatnya Siti Khadijatul Kubro, agar kelak kita berada di barisan beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, kita sama-sama bersolawat dulu. Namanya solawat Siti Khadijah. Ini saya terima ijazah dari Ummi Hannah, yaitu beliau pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Asrama Putri Al-Baqarah. Jadi solawat ini kalau ibu belum hafal, silakan cari aja di Google, ada solawat Siti Khadijah. Silakan untuk menambah bendahara solawat kita, agar kita jangan banyak ngobrol yang sia-sia. Sibukkan lisan dengan solawat. Solawat itu doa, Ibu. Solawat itu doa. Jadi kalau banyak solawat berarti banyak
doa, dan Allah sayang sama hambanya yang banyak berdoa. Kalau grup hadroh berkenan mengiringi, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kalau ibu belum hafal, ibu kurnya pakai sholawat syifa. Saya baca sholawat Khadijah. Nanti belajar di rumah masing-masing, tambah sholawatnya, tambah berkah usia kita. Allahumma sholli wa sallim ala
kesolihahan Siti Khadijatul Kubro. Siti Khadijatul Kubro adalah perempuan yang hebat. Pada masanya wanita terkaya, wanita tersukses di kabilah Quraisy. Bahkan tidak ada laki-laki yang tidak mengakui kehebatan Siti Khadijatul Kubro. Siti Khadijah menikah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia berapa? 40 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinikahi Khadijah, menikah dengan Khadijah di usia berapa ibu? 25 tahun. Yang kita ambil garis besarnya, agar pulang dari pengajian di siang ini ada yang dipraktekkan dalam kehidupan kita, agar Allah mencatat kesungguhan kita, kita wanita akhir zaman yang terbatas dalam segala hal, tapi cita-cita kita besar, cita-cita kita agung, cita-cita kita mulia, ingin mendapat predikat solihah, menjadi wanita yang diridhoi oleh Allah, menjadi istri yang diridhoi oleh suami, yang menjadi ibu yang disayang anak-anak kita semuanya. Mau ibu? Mau tidak dicatat oleh Allah di catatan takdirnya kita menjadi wanita solihah, kita menjadi istri solihah, kita menjadi ibu solihah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijatul Kubro mengajarkan kita, ketika kita ditakdirkan menikah oleh Allah, berarti surga kita ada pada keridhaan suami. Semakin suami ridho, semakin berkah kehidupan kita. Tandanya berkah bagaimana? Ketika rumah tangga di dalamnya dimudahkan dalam kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari pertengkaran, maka insya Allah rumah tangga tersebut adalah tanda-tanda rumah tangga yang penuh barokah. Ibu-ibu meluangkan waktu, ada panggilan undangan wirid, ada panggilan undangan zikir, ada panggilan undangan majlis taklim. Ini hanya penyempurna, karena hakikatnya kita sebagai seorang istri, surga kita terletak pada keridhaan suami. Tapi tetap meskipun begitu jangan pernah salah, jangan sampai beralibi. Ada ibu-ibu yang kalau diajak pengajian gini, ibu ayolah ikut wirid, ibu ayolah ikut taklim. Gak usah lah, saya kata suami gak usah kemana-mana. Kata suami saya, yang penting suami saya ridho, insya Allah saya masuk surga. Ada yang bilang begitu. Ibu, dulu suami mengajarkan ibadah kepada istrinya langsung dari mulut suaminya. Coba saya mau bertanya, ibu-ibu berumah tangga dengan ayah bebnya udah berapa tahun? Ada yang 25 tahun pernikahan perak, ada yang 40 tahun, ada yang baru 2 tahun. Aduh, pengantin baru dong. Berapa kali ayah bebnya ngajarin ibu wudu? Enggak ada katanya. Berapa kali ayah bebnya meluruskan ketika posisi ruku? Ruku itu kan harus lurus, punggungnya nggak boleh membengkung. Berapa kali dengan sentuhan kasih sayang, mama ini kurang lurus punggungnya mama waktu ruku, berapa kali? Gak ada kata ibu. Dan ibunya juga nggak mau minta diajarin dong kalau di kamar itu ya.
ayolah mama mau tes Fatihah papa ya yang ini. Aduh, itu romantisnya. Jadi romantis itu bukan hanya dikasih coklat, bukan hanya dikasih buket. Tahu itu buket? Nah, zaman now kan pakai buket apa itu ya. Bukan hanya dikasih transferan, romantis yang sesungguhnya ketika ibu belum sholat diingatkan, mama sholat dulu. Ketika ibu wudunya tidak betul, mama wudu yang betul itu bukan begini, ini papa ajarin. Pernah. Berhubung ayam bebnya sibuk cari apa ini? Tahu aja. Kalau gini aja ini jempol loh bu, jempol sama telurnya meskipun gemoy ya lucu ya. Meskipun ibu di rumah katanya yang penting ridhonya suami, karena suami kita sibuk cari uang, sibuk cari duit, nggak sempet ngajarin ibu wudu, nggak sempet ngajarin ibu sholat, maka ketika ada kesempatan pengajian datang. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan suami haram melarang istrinya yang mau ngaji fikih bila suaminya tidak mampu mengajarkan sholat, wudu dan lain sebagainya. Jadi ada yang membolehkan, suami nggak boleh mama. Pokoknya mama ini kan cantiknya seperti siapa sih yang pasangannya Rahul teh, Anjeli. Nggak boleh, nanti mama ada yang naksir kalau ke pengajian, papa nggak ridho. Tapi mama mau belajar fikih, pak, mau belajar wudu, mau belajar sholat, nggak boleh. Maka ibu boleh maksa katanya. Ada yang membolehkan. Jadi kalau suami mendukung istrinya ke pengajian, bersyukur. Nah ini ibu-ibu ke pengajian pasti udah diizinin suami. Izin kan tadi? Pasti dong. Kemana-mana itu izin loh bu. Meskipun ibu ke pasar, WA dong, WA. Yang mama mau ke pasar ya yang apalah ini, apa dia lagi sakit ya? Mungkin gitu ya. Awal-awalnya nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Karena mawadah warohmah itu harus dibina. Gak bisa rumah tangga sakinah mawadah warohmah itu dengan instan, tapi terus harus saling mengingatkan. Nah, makanya dari perjalanan Siti Khadijah menjadi wanita surga, beliau adalah wanita yang sangat menghormati suaminya, yang sangat patuh terhadap suaminya. Bahkan ketika mau meninggal dunia, Siti Khadijah menangis, mewakafkan badannya. Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, bila tulang belulangku masih bermanfaat untuk perjuangan Islam, silahkan jual aja tulang saya. Begitu besarnya. Jadi kalau sekarang ibu diberikan rezeki lebih, ekonomi rumah tangga sedang pas-pasan, ibu sedekah untuk menunjang kesehatan finansial keluarga. Jangan perhitungan. Apa bu? Jangan perhitungan. Karena makin banyak penghasilan istri, biasanya makin sombong, makin berani melawan suami. Padahal ketika istri mengeluarkan tabungannya untuk menstabilkan kesehatan finansial rumah tangga, istri tersebut mendapatkan pahala jihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu kalau kerja capek, cari tambahan, jangan jangan merajuk, jangan merepet ya, betul. Ini kalau saya nikah sama Raffi Ahmad, gak mungkin saya capek begini, gak boleh ya bu ya. Ya orang Raffi Ahmadnya juga gak mau gitu sama kita ya bu. Jadi jangan, nikmati, syukuri apa yang sudah Allah berikan. Karena namanya roda kan berputar ya bu. Kadang di atas, kadang di bawah. Mungkin sekarang kita lagi sulit, esok akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan kesulitan untuk orang yang beriman menjadi jalan sabar. Dan sabar adalah jalan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara Siti Khadijah, amalan yang sering Siti Khadijah amalkan adalah banyak membaca
Quran. Jadi kalau ibu lagi bingung, jangan sibuk nulis status di media sosial. Ya Allah, kapankah ini berakhir ya Allah? Jangan ya Bu. Langsung ambil air wudhu, sholat tobat, baca Al-Quran. Udah, apalagi sekarang kita bukan ABG lagi, udah emak-emak, bahkan udah ada yang nenek-nenek. Jangan banyak ngobrol, tadi juga banyakin berdoa, banyakin baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kemuliaan Siti Khadijatul Kubro, dan kelak kita berada di barisan wanita-wanita surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Inti dari kajian di siang hari ini, usia seperti batu es batu, dipakai atau tidak dipakai akan habis juga. Usia kita dipakai ibadah, tidak dipakai ibadah akan meninggal juga. Maka kita sama-sama bersiap-siap, karena usia tidak ada yang tahu, usia hanya Allah yang tahu. Maka mumpung Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, perbanyak berbakti kepada suami, perbanyak berbakti kepada keluarga, perbanyak berbakti kepada agamanya Allah, diantaranya dengan syiar agama Allah lewat jalur silaturahmi dan thalabul ilmi. Insya Allah kita memohon berwasilah kepada Allah lewat kesolihahan Siti Khadijah, kita kelak dipanggil menjadi wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah dan kelak mendapatkan nikmat surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sholawat Siti Khadijah insya Allah sudah diijazahkan, dan kalau sudah diijazahkan berarti langsung bersamaan kepada orang-orang yang mengijazahkannya. Silahkan untuk menambah bendahara ilmu, ibu di rumah pelajari, baca dan amalkan. Sholawat adalah doa. Semakin banyak bersolawat, semakin banyak berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin berkah Allah turun untuk kita, untuk keluarga kita, insya Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Dan sebelum ditutup doa, kita beristighfar terlebih dahulu, khusus untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan khilaf kita. Kita minta ampunan juga kepada Allah atas dosa-dosa suami kita, kedua orang tua kita, kerabat kita, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya
atas nikmat ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita menjadi jalan, tambah semangat dalam taat, tambah semangat dalam taubat, dan kita juga keluarga senantiasa dicurahi rahmat dan maghfirah Allah, mendapatkan keberkahan, kebahagiaan lahir batin dunia sampai akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustazah Umi Naila atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita untuk pulang ke rumah dan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai sudah rangkaian majelis kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir dan batin jika ada tutur kata yang